Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Kresna Safa Saidina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fonologi bahasa serapan. Jadi, materi ini membahas bunyi dalam kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang mengalami perubahan atau penyesuaian agar sesuai dengan kaidah fonologi bahasa kita. Apa itu fonologi bahasa serapan? Fonologi bahasa serapan adalah studi tentang bagaimana bunyi-bunyi dari kata yang diserap dari bahasa lain disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa penerima. Dalam konteks bahasa Indonesia, banyak kata serapan berasal dari bahasa asing seperti Belanda, Arab, Inggris, Sanskerta, dan Portugis. Karena tiap bahasa memiliki sistem fonologi yang berbeda. Maka terjadi penyesuaian agar kata serapan dengan kebiasaan fonologis penutup bahasa Indonesia. Jadi, fonologi sendiri ini ada cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari sisi fungsi. Nah, ketika kita bicara tentang fonologi bahasa serapan, artinya kita membahas bagaimana bunyi kata-kata asing disesuaikan saat masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Arab, Sanskerta, dan sebagainya. Saat kata-kata ini diadopsi, seringkali ada perubahan bunyi agar lebih mudah diucapkan oleh orang-orang Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Jadi proses ini disebutnya adaptasi fonologis. Nah, ada contoh-contohnya, misalnya itu seperti taksi dari bahasa Belanda menjadi taksi, lalu seperti komputer dari bahasa Inggris jadi menjadi komputer gitu. Nah, di slide selanjutnya ada tujuan penyesuaian fonologis. Apa sih tujuan penyesuaian fonologis ini gitu? Penyesuaian fonologis ini dilakukan pada kata serapan bertujuan untuk agar kata-kata ini lebih mudah diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia untuk menjaga kelaziman struktur fonotaktik bahasa Indonesia supaya sesuai dengan kaidah ejaan dan pengucapan yang baku. Jadi, penyesuaian dengan sistem fonologi bahasa Indonesia ini agar bunyi kata sesuai dengan kebiasaan lidah para masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi, mudah diucapkan dan dikenali. Kata serapan ini harus bisa dipahami, dilafalkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, mempertahankan bentuk dan makna agar maknanya tidak hilang meskipun bunyinya mengalami perubahan, serta menyesuaikan dengan ejaan yang berlaku sesuai penulisannya, sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baku. Lalu di slide selanjutnya ini ada proses fonologis dalam serapan. Nah, proses fonologis dalam serapan ini ada substitusi bunyi atau mengganti fonem asing dengan fonem lokal yang serupa karena fonem asli tidak ada bahasa Indonesianya. Contohnya itu seperti psikologi menjadi psikologi. Nah, diubahkan tuh menjadi psikologi. Nah, selanjutnya itu ada chef sama dengan koki kan karena bunyi chefnya ini diganti makna. Jadi, bunyi asing ini diganti dengan bunyi lokal yang mirip. Ya tadi contohnya seperti psikologi menjadi psikologi. Nah, lalu seperti chef ini menjadi koki agar orang Indonesia ini lebih gampang dalam mengucapkannya gitu dibanding mengucapkan chef, orang Indonesia lebih gampang mengucapkan koki. Selanjutnya itu ada pelesapan bunyi atau elisi. Nah, menghilangkan bunyi tertentu yang tidak sesuai dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Contohnya itu kayak struktur sama dengan menjadinya setelah difonologisin di bahasa Indonesia menjadi struktur atau pelepasan bunyi pada akhir suku kata pertama. Jadi sistem e-nya itu menjadi vokal lemah dihilangkan agar lebih sesuai dengan struktur fonologi orang Indonesia. Selanjutnya itu ada penambahan bunyi. Jadi penambahan bunyi ini atau epentesis menambahkan vokal atau konsonan agar kata mudah diucapkan sesuai dengan fonotatik lokal. Contohnya itu seperti school menjadi sekolah, ditambahkan vokal untuk menghindari gugus konsonan awal. Jadi school ini agak susah di Indonesia karena bahasanya yang bahasa vokalnya Indonesia itu tidak mengenal gugus konsonan di awal kata. Nah, seperti school, seperti spirit itu diganti. Nah, lalu selanjutnya penyederhanaan gugus konsonan. Nah, penyederhanaan gugus konsonan ini bahasa Indonesia tidak lazim menggunakan gugus konsonan yang kompleks, terutama di awal kata. Contohnya itu spring atau tidak diserap secara langsung karena gugus konsonan ini seperti sulit diucapkan. Nah, yang selanjutnya itu ada asimilasi bunyi. Asimilasi bunyi
dan adaptasi fonologis. Jadi, dapat mengubah bunyi supaya harmonis atau lebih sesuai dengan lingkungan bunyi sekitar dalam bahasa penerima. Nah, lalu selanjutnya, dari paparan yang sudah saya paparkan, bisa kita simpulkan bahwa fonologi ini bahasa serapan, yaitu proses penyesuaian bunyi kata asing agar cocok dengan fonologi bahasa Indonesia. Nah, fonologi ini maksudnya bahasa-bahasa asing yang masuk ke fonologi bahasa Indonesia agar masyarakat luas dapat mengucapkan dengan lafal bahasa Indonesia agar mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi. Lalu selanjutnya prosesnya itu bisa berupa penggantian bunyi, penghilangan, penambahan, atau penyederhanaan gugus konsonan. Dan tujuan utamanya itu agar kata serapan mudah diucapkan. Nah, agar mudah diucapkan, dimengerti, sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dan memahami fonologi bahasa serapan ini, kita bisa lebih menghargai proses adaptasi bahasa dan memahami kepada bahasa kata-kata tertentu. Kenapa dia dapat berubah bentuk saat diadopsi ke bahasa Indonesia. Karena kita menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia dengan ejaan KBBI bahasa Indonesia yang sudah kita punya. Sekian pemaparan dari saya mengenai fonologi bahasa serapan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang perkembangan bahasa Indonesia, terutama dalam hal penyesuaian bunyi kata serapan. Jika ada pertanyaan, boleh komen, di like, subscribe. Saya dengan senang hati akan mencoba menjawab di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.